Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua hari ini anak-anak soleh? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Masya Allah. Ya Masya Allah, hari ini tidak terasa sudah hari Senin lagi. Dan hari ini kita akan belajar tematik ya. Tapi sebelum kita belajar, ya kita harus mempersiapkan apa dulu? Ya betul, kita harus mempersiapkan buku tulis dengan pensil. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk berdoa. Dan yang terakhir harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mohon maaf, kita memulai kegiatan kita, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar ya. Berdoa sebelum belajar, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Abata. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya. Semoga kita selalu dimudahkan ya untuk memahami setiap pelajaran materi yang diterima setiap harinya ya. Anak-anak soleh, hari ini kita akan belajar tematik untuk pelajaran matematika. Nah, di matematika itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan, dan masih banyak lagi ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Materinya tentang menjumlahkan dua bilangan sampai 40 melalui soal cerita. Ya, ada yang sudah tahu? Iya, Masya Allah ya. Nah, kalau ada yang sudah tahu hebat, dan kalau ada yang belum tahu, mari kita belajar sama-sama ya. Nah, bagaimana sih Bu Guru caranya supaya tahu ternyata soal cerita ini dia ini di sini penjumlahan. Soal cerita yang ini ternyata ini harus dikurangi bukan dijumlahkan. Nah, caranya untuk mengetahui bahwa soal itu termasuk soal cerita yang penjumlahan yaitu total. Berapakah totalnya? Nah, itu berarti penjumlahan. Kemudian seluruhnya. Nah, biasanya juga seluruhnya itu ada dalam soal. Contohnya kayak Ahmad memiliki 8 buah kelereng. Kemudian diberikan lagi oleh Muhammad sebanyak 3 buah kelereng. Berapakah jumlah seluruh kelereng Ahmad? Nah, seperti itu ya. Ada kata seluruhnya. Kemudian ada juga kata semuanya. Nah, berapa semuanya? Nah, kayak gitu. Kemudian ada juga membeli lagi. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke contoh soal ya, tematik tema 5 tentang penjumlahan. Nah, yang ada bukunya silahkan dibuka ya. Buka bukunya halaman 164. Nah, kalau yang tidak ada bukunya bisa lihat di sampingnya Ibu Guru ini ya. Ya, Ibu bacakan dulu. Amatilah masalah-masalah di bawah ini, beri tanda tambah jika masalah itu melibatkan penjumlahan, dan beri tanda kurang jika masalah itu melibatkan pengurangan ya. Contoh nomor 1. Diperhatikan ya, yang tidak ada bukunya bisa diperhatikan di gambar yang ada di sampingnya Ibu Guru ini ya. Bisa kita lihat nah. Jadi di sini ini juga gambar yang ada di buku halaman 164 ya. Nomor 1. Udin memiliki 20 buah kelereng. Denny memberinya 11 kelereng lagi. Berapakah banyak kelereng Udin sekarang? Nah, ini termasuk soal apa coba? Iya, betul, penjumlahan ya. Nah, kita lanjut lagi, hebat ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Mari kita tebak sama-sama ya, bantu Ibu Guru untuk menebak. Ini soalnya dia penjumlahan atau pengurangan ya. Oke, jadi Ibu ingatkan dulu, kalau dia penjumlahan berarti berikan tanda seperti yang ada di samping ini ya, tanda tambah. Kemudian kalau dia pengurangan
berikan dia tanda seperti yang ada di samping Ibu Guru ini. Ya, tanda kurang. Nah, Ibu lanjut lagi ya untuk soal nomor 2. Siti membawa 15 potong singkong goreng buatan ibunya untuk dimakan bersama teman-temannya. Namun 4 potongnya jatuh di jalan. Ternyata ubi gorengnya Siti jatuh di jalan 4 potong ya. Nah, berapakah sisa singkong goreng yang dibawa oleh Siti? Nah, ayo coba diperhatikan. Tadi ini dari rumah Siti berangkat membawa 15 potong singkong goreng yang digoreng oleh ibunya untuk dimakan bersama teman-temannya. Kemudian pas di jalan ternyata Siti punya ubi gorengnya itu, singkong gorengnya itu ternyata jatuh 4 potong. Nah, dari 15 dia membawa 15, kemudian jatuh 4 potong. Berarti itu soalnya apa? Dia penjumlahan atau pengurangan? Ada yang bisa bantu tebak Ibu? Iya, betul sekali ya. Masya Allah. Jadi ini merupakan soal pengurangan ya. Kenapa berkurang Bu Guru? Iya, berkurang. Tadi itu Siti sebelum berangkat dari rumah itu Siti membawa 15 ya. Membawa berapa? Ya, 15 ya. 15 potong 15 potong singkong goreng. Terus ternyata sampai di jalan jatuh 4 potong. Nah, jadi berkurang karena jatuh ya, jadi dia berkurang. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan soal itu berarti dia masuk dalam soal pengurangan. Ayo kita berlatih lagi ya. Nah, selanjutnya Edo dan Udin membuat jalinan karet untuk bermain lompat tali. Edo mengumpulkan 21 karet dan Udin mengumpulkan 12 buah karet. Berapa banyak semua karet yang mereka miliki untuk dijalin? Nah itu dia soal apa namanya, Nak? Penjumlahan atau pengurangan. Ya, jadi ini termasuk soal penjumlahan karena antara karetnya si Edo dengan karetnya si Udin ini ditambah jadi 1 supaya bisa dijalin. Jadi atau bisa disambung maksudnya. Jadi ini merupakan soal penjumlahan ya Nak ya. Nah, kita masih bisa lihat masih banyak sekali soal-soal cerita tentang penjumlahan. Nah, anak-anak soleh, tadi ini kan kita sudah lihat contoh-contoh soal penjumlahan yang lebih dari 10. Nah, sedangkan kita diciptakan sama Allah kan hanya memiliki 20 jari, 10 jari kaki dan 10 jari kaki dan 10 jari tangan. Nah, sedangkan hari ini kita punya materi adalah materi penjumlahan dengan 20 ke atas. Nah, sedangkan Allah menciptakan kita ini hanya 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Bagaimana Bu Guru caranya supaya mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ibu Guru, bagaimana caranya mengerjakan soal kalau sudah lebih dari 20? Nah, 20 kita jarita. Nah, caranya kita mengerjakan soal penjumlahan bersusun seperti ini dengan kita lihat di samping, Nak. Nah, dengan cara seperti ini. Tahu tidak cara apa ini? Ya, ini namanya penjumlahan bersusun. Ya, jadi penjumlahan bersusun ini seperti lihat di sampingnya. Nah, ini yang di samping ini, nah ini merupakan penjumlahan bersusun. Kenapa dibilang bersusun? Supaya lebih mudah, Nak. Cara pengerjaannya dia lebih mudah. Jadi kita mengerjakan dari satuannya dulu baru masuk ke puluhan, yang dari belakang yang Ibu lingkari ini kemudian ke depan ya. Nah, contohnya kita bisa lihat dulu ada juga soal di halaman 167. Nah, soalnya seperti ini. Dayu melihat ada 10 burung nuri. Nah, tulis dulu 10. Kling. Nah, ya. Kayak di samping perhatikan ya, Nak ya. 16 burung kakatua. Nah, tulis lagi angkanya 16. Tapi bukan di samping, Nak ya. Di bawahnya angka 10. Kan kita mau melakukan penjumlahan secara betul sekali, secara bersusun. Jadi harus ke bawah, ya, disusun ke bawah maksudnya, Nak.
Nah, Ibu ulangi soalnya. Dayu melihat ada 10 burung nuri dan 16 burung kakatua. Ada berapa banyak burung yang ada di dalam kandang burung tersebut? Nah, ini kan kita sudah tahu bahwa ini adalah soal penjumlahan. Nah, caranya adalah cara mengerjakan soal bersusun seperti apa? Soal seperti ini. Nah, kita lakukan seperti yang Ibu Guru bilang tadi, melakukan secara penjumlahan secara bersusun. Nah, kita mulai dulu. Nah, tadi kan 10 dulu di atas, kemudian 16 di bawahnya. Nah, kita menjumlahkan bukan dari depan ya, bukan dari angka 1, tapi kita menjumlahkan dari angka 0. Nah, yang tadi Bu Guru bilang dari satuan dulu, baru ke puluhannya ya. Jadi, mohon maaf nak. Ya, kita menjumlahkan dari yang belakang dulu nak, dari angka 0-nya dulu. Jadi yang kita susun ini jawabnya ini ke bawah ya. Kita jawab ke bawah. Nah, 0 ditambah 6 berapa? Iya, betul sekali. 0 ditambah 6 sama dengan 6 Bu Guru. Nah, kemudian kita baru bergeser ke depan. 1 ditambah 1 berapa? Iya, 2. Jadi totalnya itu nah 10 ditambah 16 sama dengan 26 ya. Jadi semua burung yang ada di dalam kandang yang dilihat sama Dayu itu sebanyak 26 ekor ya. Itu ya cara mengerjakan penjumlahan yang lebih dari 20 ya, dilakukan secara bersusun supaya lebih memudahkan kita untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Insya Allah sebentar di akhir video Ibu Guru akan berikan tugas kepada anak-anak Ibu Guru di rumah ya. Nah, anak-anak soleh, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru ingin menyampaikan kepada anak-anak solehnya Ibu Guru di rumah untuk belajar matematika itu mungkin banyak di antara kita yang bilang, "Ih, sulit Bu Guru" ya. Nah, anak-anak soleh, Ibu Guru berpesan 3 pesan kepada anak-anak di rumah ya, supaya matematika itu tidak terlihat sulit ya. Yang pertama itu harus banyak-banyak memang berlatih ya, harus banyak-banyak berlatih. Karena kalau kita tidak berlatih dan hanya belajar matematika ketika ada kelas matematika, Ibu yakin akan kesulitan nak. Tapi kalau selalu banyak-banyak berlatih ya, minta soal sama ayah atau bunda di rumah, dibuatkan soal kemudian kita jawab, insya Allah nak. Kemudian yang kedua harus lebih teliti ya, teliti, perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Contoh yang harus diteliti juga itu yang kayak tadi Bu Guru bilang, melakukan penjumlahan bersusun itu dari belakang ke depan, tidak boleh dari depan ke belakang ya, harus dari satuannya dulu baru ke puluhannya. Dan teliti melihat angka ya, angka berapa ini ya. Kemudian yang ketiga itu nak, tidak terburu-buru ya. Jadi tidak boleh terburu-buru dalam mengerjakan soal. Mama Kak selesaikan cepat soalku deh supaya bisa Kak main-main. Ya, tidak boleh seperti itu nak. Karena kalau kita terburu-buru, ada saja hal-hal yang membuat kita akhirnya yang kita harusnya dapat 100, tidak dapat 100 gara-gara terburu-buru. Akhirnya harusnya di situ jawabannya ternyata 28, ditulis 29. Nah, itu apa? Karena kita terburu-buru nak ya. Jadi Ibu harap kalau mengerjakan soal-soal seperti ini, apalagi soal matematika itu ya harus seperti itu ya nak ya. Banyak-banyak berlatih, kemudian harus lebih teliti ketika mengerjakan soal dan tidak boleh terburu-buru. Nah, jadi demikian dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak, syukron kepada anak-anak solehnya Ibu Guru yang ada di rumah, yang alhamdulillah hebat dan masya Allah masih memperhatikan pembelajaran Ibu Guru ya. Nah, jadi Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Insya Allah sebentar akan ada pemberian tugas ya nak. Nah, jangan lupa sholatnya ya, sholatnya rajin-rajin membacanya ya. Nah, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.